Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Al-Buhari dari kelas C9 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Ma'rifatul Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama. Langsung saja, Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Beriman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Seseorang tidak akan bisa dianggap menjadi muslim atau mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat kebenaran dari agama Islam, yaitu tauhidullah atau tauhid Allah. Yang selanjutnya, perbedaan nabi dan rasul. Perbedaannya yaitu kalau nabi orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, disampaikan kepada umatnya maupun kaumnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri rasul menurut kitab Hasiyah. Yang pertama, ar-rasul atau lelaki yang dipilih dan diutus Allah dengan risalah Islam kepada manusia. Yang kedua yaitu hamilul risalah atau rasul membawa risalah kepada manusia, banyak disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, menjadi qudwah atau sebagai contoh. Jadi rasul akan menjadi teladan dan contoh, seperti dalam memberikan contoh bagaimana tata cara melakukan sholat dan kegiatan kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitu amatur risalah atau rasul yang membawa peranan dan amanah yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, sifatul asasiyah atau sifat asas rasul adalah akhlak mulia yang terdiri dari sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Yang keenam, rasul akan memiliki mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti status kenabian mereka. Yang selanjutnya yaitu tugas dan sifat rasul. Tugas rasul ialah Allah mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira atau pemberi peringatan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah, memberi petunjuk kepada mereka dan mengarahkan mereka supaya ke jalan yang lurus. Yang selanjutnya yaitu sifat rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik berarti jujur atau benar. Seorang rasul selalu benar baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Rasul sangat harus dapat dipercaya oleh seluruh kaumnya maupun seluruh manusia, karena rasul menyampaikan pesan yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Seorang rasul adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia, sekalipun menyampaikan sangat pahit, bahkan mendapatkan rintangan yang besar. Yang keempat itu patonah atau cerdas. Dengan kecerdasannya pasti seorang rasul akan dengan mudah memberikan keterangan kepada manusia sehingga manusia atau kaumnya dapat memahami apa yang disampaikan. Adapun 5 rasul yang dijuluki ulul azmi, diantaranya yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir sekaligus penutup yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Yang selanjutnya keteladanan Rasulullah, diantaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa.
kewajiban kita sebagai umatnya kepada Rasul. Yang pertama yaitu membenarkan apa yang disampaikannya. Jadi kita wajib sekali membenarkan segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Rasul kita. Yang kedua, mentaati perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi kita harus mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan selanjutnya yaitu mengimaninya serta mengagungkannya. Jadi kita wajib mengimaninya serta mengagungkannya. Yang keempat, menghidupkan sunnahnya. Jadi kita sangat harus menjalankan sunnahnya. Dianjurkan sekali, karena sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan tidak dikerjakan tidak apa. Namun alangkah baiknya, sebaiknya kita kerjakan sunnah yang dianjurkan. Yang selanjutnya itu hajatul insan ila rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 14 yang artinya, bukankah manusia menjadi saksi atas dirinya? Dalam ayat ini bahwasannya Allah menjelaskan bahwa diri manusia itu sendiri menjadi saksi. Tidak perlu orang lain menceritakan kepadanya, karena semua bagian tubuhnya menjadi saksi atas segala yang telah dikerjakannya dengan jujur tanpa berbohong. Siapa yang berbuat jahat diberi siksaan dan tidak bisa dihindari. Pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh membeberkan segala yang telah dikerjakannya. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban anggota tubuh kita semua. Yang selanjutnya yaitu manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia diantaranya adalah: yang pertama, fitrah terhadap wujudul khaliq atau eksistensi keberadaan pencipta. Yang kedua, fitrah untuk ibadatul khaliq atau menyembah peribadahan kepada sang pencipta. Yang ketiga, fitrah terhadap al-hayatul munazzamah atau kehidupan yang teratur. Ketiga, fitrah manusia tersebut membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala, karena tanpa bimbingannya manusia akan terjerumus pada kesesatan. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala mengutus para Rasul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.